Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Tenangkan pikiran kami dari segala kesibukan dan kekhawatiran, supaya kami bisa berfokus hanya kepadamu. Bukalah hati kami agar firman-Mu berakar dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7a. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, kami tidak berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang dicatat pada Kisah Para Rasul 20 ini. Dan salah satunya adalah mengenai hari raya roti tidak beragi. Namun kenapa pada zaman ini hari raya roti tidak beragi tidak pernah dilakukan lagi? Apakah hal ini sudah tidak penting atau tidak relevan lagi bagi jemaat masa kini? Hari-hari raya orang Yahudi adalah perayaan yang ditetapkan Allah sendiri dalam Taurat sebagai tanda hubungan perjanjian dengan umatnya. Ada 7 hari raya utama: Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, Pentakosta, trompet, pendamaian, dan pondok daun. Perayaan ini bukan hanya ritual tahunan, tetapi juga sarana pengajaran rohani yang menuntun umat pada pengenalan akan karya keselamatan Allah. Salah satu yang penting adalah hari raya roti tidak beragi di dalam Imamat 23 ayat yang ke-6 hingga ayat ke-8. Perayaan ini berlangsung selama 7 hari setelah Paskah. Selama itu, orang Israel hanya boleh makan roti tidak beragi atau matzah. Ragi sering dipandang sebagai lambang dosa atau kefasikan, sehingga pembersihan ragi dari rumah-rumah mereka melambangkan kesucian dan kehidupan baru. Pada zaman Musa, makna historisnya jelas. Israel keluar dari Mesir dengan tergesa-gesa, sehingga tidak sempat membuat roti beragi. Namun pada zaman Paulus, makna perayaan ini ditarik lebih dalam secara rohani. Paulus menulis bahwa anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Terdapat di dalam 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Karena itu, jemaat dipanggil untuk membuang ragi yang lama dan hidup dalam kemurnian serta kebenaran. Jadi jika pada zaman Musa perayaan ini lebih bersifat sejarah dan simbolis, maka pada zaman Paulus ditegaskan maknanya secara rohani dan etis. Bukan lagi soal roti fisik, melainkan hidup tanpa ragi dosa. Lalu mengapa pada zaman sekarang hari raya roti tidak beragi hampir tidak pernah terdengar di kalangan jemaat Kristen? Alasannya bukan karena sudah tidak penting, melainkan karena maknanya telah digenapi di dalam Kristus. Terdapat di dalam Kolose 2 ayatnya ke-16 hingga ayat yang ke-17. Semua hari raya Yahudi adalah bayangan yang menunjuk pada Kristus sebagai penggenapan. Jemaat tidak lagi diwajibkan menjalankan ritual tersebut, tetapi diarahkan untuk menghayati isinya. Makna hari raya roti tidak beragi kini tetap hidup dalam perjamuan kudus yang diwariskan Yesus sendiri. Roti tanpa ragi menjadi lambang tubuh Kristus yang dikorbankan bagi umatnya. Jadi meski bentuk perayaannya tidak lagi sama seperti zaman Israel kuno, esensinya tetap relevan. Panggilan untuk hidup kudus, meninggalkan dosa, dan merayakan kebebasan dalam Kristus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, di mana Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menjadi penggenapan akan perayaan-perayaan di masa lampau. Kami yang hidup saat ini Tuhan, ajar kami agar untuk selalu hidup kudus, hidup dengan meninggalkan dosa-dosa kami dan merayakannya di dalam Kristus. Biarlah momen-momen perjamuan kudus itu selalu kami lakukan dengan makna yang baik dan penuh juga akan peringatan akan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.